adanya perbaikan terhadap hal-hal yang selama ini merugikan rakyat, merugikan negara di segala bidang, politik, hukum, ekonomi, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, tentu kita berharap Indonesia ke depan menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Pak Anies Baswedan, saya kira beliau tepat untuk memimpin bangsa ini ke depan. Track record beliau, baik di dalam dunia pendidikan, dunia pemerintahan, dan juga bagaimana beliau bergelut, berbuat selama ini, semua sudah terbukti memang adalah untuk kebaikan bangsa dan negara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dilandasi semangat persatuan dan kesatuan, dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kami, Forum Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Polri untuk Perubahan, dengan penuh kesadaran dan kehormatan, serta dengan mengharap ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, menyatakan satu, tekad dan semangat kami untuk bersama-sama komponen bangsa lainnya mendukung dan mensukseskan terlaksananya pesta demokrasi Pemilu 2024 yang benar-benar aman damai, demokratis, jujur, dan tentu kita dalam konteks ini bisa mengerti kalau seseorang ingin dicalon oleh partai, dia harus punya kedekatan dengan partai, punya hubungan tertentu sehingga bisa dinominasikan. Setelah nanti dia ikut pertarungan partai, nah tentu sangat ditentukan oleh pemilih. Nah, saya kira kalau hukum memilih itu kan nggak jauh-jauh dari tiga hukum besi tiga hukum besi pemilihan itu. Anda dikenal, Anda populer, dan Anda dicoblos, elect ya. Jadi popularity, likability, disukaan, dan electability. Kalau itu angkanya tinggi, besar kemungkinan Anda bisa jadi presiden. Baik. Jadi menakar-nakar peluang itu ya terbuka untuk semua siapa saja ya. Sepanjang tiga hal tadi, popularity, likability, electability tinggi, ya besar kemungkinan dipilih. Tadi di provokasinya sudah terbaca ya, sudah di MNC News, di Jakarta dan Banten itu cenderung yang paling unggul adalah Anies Baswedan. Meskipun di Jakarta yang kedua itu Ganjar, tapi di Banten itu Prabowo Subianto nomor 2-nya. Jawa Barat juga Anies yang unggul, tapi tidak terlalu dominan dibandingkan di Jakarta dan Banten. Kalau di Jakarta dan Banten, separuh pemilih Jakarta dan Banten itu hampir menjadi basisnya Anies Baswedan. Kalau di Jawa Barat, Anies 36, tapi terpaut tidak terlalu jauh dengan Prabowo di 30% elektabilitasnya. Tapi Jawa Tengah itu sangat kuat sekali, basis utama Ganjar Pranowo yang memang gubernurnya Jawa Tengah itu angkanya di atas melampaui 70%, yaitu 71,4%. Sedangkan di Jawa Timur sama dengan fenomena Anies Jawa Barat, perolehan di Jawa Timur Ganjar juga 36%. Harapkan perubahan, kini giliran para pati purnawirawan TNI Polri deklarasi dukung Anies Baswedan. Dikutip dari Tribun Pekanbaru.com, Anies Baswedan terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak atas rencana pencalonannya sebagai presiden. Kini makin bertambah, di mana sebanyak 170 purnawirawan TNI Polri yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Polri untuk Perubahan FP3 mendeklarasikan dukungan untuk calon presiden Capres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP. Koordinator LP3 Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ediwan Prabowo mengatakan, dukungan juga ditujukan kepada 3 partai pengusung Anies, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS.
FP3 mendukung ketiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan, Nasdem, PKS, Demokrat, dan sekaligus mengusung Anies Baswedan sebagai Capres Perubahan, ujar Ediwan di Yuan Hotel Jakarta Kamis 6 Juli 2023. Ediwan juga menjelaskan tiga partai yang tergabung dalam KPP bisa segera membentuk sekretariat bersama untuk pemenangan Anies Baswedan. Selain itu, mereka juga mendesak agar Anies bisa mengumumkan calon wakil presiden Cawapres yang akan mendampingi. Ia juga menjelaskan dukungan kepada Anies didasari keprihatinan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini yang belum mencerminkan keadaan seperti diharapkan, di mana praktek hukum dan pengelolaan pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat dan merugikan negara, serta kekhawatiran kuat terjadinya perpecahan serius antar anak bangsa, ujar Ediwan. FP3 berpandangan, dengan adanya pemerintahan baru dengan visi perubahan diharapkan dapat menyatukan kembali anak bangsa, bisa memperbaiki semua masalah yang dirugikan negara dan mampu membawa Indonesia yang lebih baik dan sejahtera, kata dia. Dalam konferensi pers tersebut, Ediwan didampingi oleh Laksamana Madya, Purnawirawan Deddy Muhibah pribadi yang pernah menjabat sebagai Dansesko TNI Angkatan Laut. Juga terlihat Mayor Jenderal Purnawirawan Hartomo yang pernah menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Lalu hadir juga Marsikal Madya TNI Purnawirawan Muhammad Syaugi yang pernah menjabat sebagai Kepala Basarnas. Terakhir ada Irjen Pol Purnawirawan Anas Yusuf yang pernah memegang jabatan analis kebijakan utama bidang STK Lemdiklat Polri. Anies Baswedan terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak atas rencana pencalonannya sebagai presiden. Kini makin bertambah, di mana sebanyak 170 purnawirawan TNI Polri yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Polri. Untuk perubahan, FP3 mendeklarasikan dukungan untuk calon presiden Capres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP). Koordinator LP3 Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ediwan Prabowo mengatakan, dukungan juga ditujukan kepada tiga partai pengusung Anies, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. FP3 mendukung ketiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan, Nasdem, PKS, Demokrat, dan sekaligus mengusung Anies Baswedan sebagai Capres Perubahan, ujar Ediwan di Yuan Hotel Jakarta Kamis 6 Juli 2023. Ediwan juga menjelaskan tiga partai yang tergabung dalam KPP bisa segera membentuk sekretariat bersama untuk pemenangan Anies Baswedan. Selain itu, mereka juga mendesak agar Anies bisa mengumumkan calon wakil presiden Cawapres yang akan mendampingi. Ia juga menjelaskan dukungan kepada Anies didasari keprihatinan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini